I've been feeling so, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Retnani Dewi, saya dari program S1 Keperawatan dengan NPM 2022210060. Baiklah, pada kesempatan ini, pada video ini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai sistem respirasi atau sistem pernafasan. Sebelumnya, kalian tahu gak sih apa itu sistem pernafasan atau sistem respirasi? Jadi, sistem pernafasan atau sistem respirasi merupakan sistem yang mengatur tubuh dalam menerima oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Sistem pernafasan ini pun memiliki struktur penyusun. Struktur penyusun pada sistem pernafasan ini terbagi menjadi dua, pada bagian atas dan pada bagian bawah. Apa saja sih? Kok sampai pada bagian atas, pada sampai bagian bawah? Jadi, struktur penyusun sistem pernapasan itu memang terbagi menjadi dua, yaitu pada bagian atas dan pada bagian bawah. Pada bagian atas itu terdiri dari hidung, faring, laring, dan trakea. Sedangkan pada bagian bawah itu terdiri dari bronkus, bronkiolus, dan paru-paru. Hah, banyak banget. Letaknya di mana aja? Bentuknya gimana? Mari kita bahas satu persatu. Jadi, pada pembahasan yang pertama kita akan membahas tentang hidung. Jadi, hidung itu memiliki beraneka ragam macam bentuk, seperti gambar yang ada di samping saya. Apa sih fungsinya hidung? Jadi, hidung itu berfungsi untuk masuknya udara ke dalam tubuh. Lalu, di dalam hidung ini terdapat rambut-rambut halus, atau yang biasa kita sebut dengan bulu hidung. Apa sih fungsinya itu? Kadang mengganggu banget. Jangan salah, rambut-rambut hidung itu memiliki fungsi yang penting, yaitu menyaring kotoran pada udara yang masuk ke dalam tubuh. Oke, kita lanjut pada pembahasan yang kedua, yaitu faring. Faring itu letaknya di mana sih? Jadi ini di sini. Ini adalah susunan atau struktur penyusunnya. Jadi, faring itu adalah penghubung hidung dengan laring dan trakea. Di faring itu pun terdapat tuba eustachian, yaitu saluran yang menghubungkan saluran pernapasan dan saluran pendengaran. Lanjut, yaitu laring. Laring adalah organ bunyi karena terdapat pita suara. Dan laring juga melindungi saluran pernafasan di bawahnya dengan cara menutup secara cepat pada stimulasi mekanik sehingga mencegah benda asing masuk ke saluran nafas. Lalu yang terakhir pada bagian struktur pada bagian atas itu adalah trakea. Gimana sih bentuknya trakea? Ini adalah bentuk dari trakea manusia. Jadi, trakea itu merupakan penghubung antara laring dengan paru-paru. Oke, kita lanjut struktur sistem pernafasan pada bagian bawah. Yang pertama itu ada bronkus. Bronkus itu merupakan cabang perjalanan pernafasan menuju paru-paru. Bronkus itu dibentuk oleh tulang rawan, tulang otot, dan tulang epitelum. Bronkus menjadi saluran atau menyediakan jalan bagi udara untuk masuk dan keluar paru-paru. Selanjutnya itu ada bronkiolus. Bronkiolus terbentuk oleh jaringan epitelum. Bronkus terdapat otot polos yang berfungsi untuk keperluan pengatur jalannya udara dan kestabilan temperatur udara. Akhir dari percabangannya banyak terdapat gelembung-gelembung alveolus yang merupakan tempat pertukaran gas karbon dioksida. Selanjutnya yang kita bahas adalah paru-paru. Paru-paru itu terdiri dari dua bagian kanan dan bagian kiri. Pada paru-paru kanan itu terdiri dari 3 lobus, sedangkan pada bagian paru-paru kiri itu terdapat dua lobus. Jadi paru-paru itu terdapat pada rongga dada di samping mediastinum dan dibatasi oleh pleural cavity.
Organ paru-paru dibungkus oleh lapisan membran serosa yang dinamakan pleura. Jadi itu dia sedikit pembahasan tentang sistem pernafasan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan kata atau kesalahan pengucapan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.